Pasti banyak dari kita yang bertanya-tanya, apa kira-kira agama nenek moyang Indonesia? Atau agama tertua atau pertama yang dianut oleh orang-orang di Nusantara? Apakah itu Hindu atau Buddha? Ternyata bukan kedua agama itu, teman-teman. Ada satu agama kuno yang merupakan agama purbakala yang dianut oleh penghuni lama Pulau Jawa berkulit hitam. Tidak, ini bahkan bukan kejawen. Ini adalah sesuatu yang jauh lebih tua daripada itu semua. Lalu kenapa kita bahas? Karena agama ini adalah agama tauhid, sebuah agama yang menyembah kepada Tuhan yang tunggal. Agama ini disebut dengan Kapitayan. Kapitayan adalah salah satu agama kuno yang dianut sebagian besar masyarakat Jawa pada zaman dahulu. Agama ini telah ada di Jawa sejak era Paleolitik, Mesolitik, Neolitik, dan era Megalit. Kapitayan adalah salah satu bentuk persembahan monoteisme asli Jawa yang dianut dan dijalankan masyarakat Jawa secara turun-temurun dari nenek moyang mereka. Jadi dulu, ketika ditanya apa agama mereka, mereka akan menjawab, agama kami adalah agama dari nenek moyang. Orang Jawa setempat kerap juga mengidentifikasinya sebagai agama kuno Jawa, agama monoteis Jawa, atau agama asli Jawa. Nah, karena Kapitayan ini bersifat monoteis atau percaya hanya kepada Tuhan yang tunggal saja, maka dia berbeda dengan kejawen atau agama Jawa lainnya yang bersifat non-monoteistik. Kemudian secara etimologi, kata Kapitayan merupakan istilah yang berasal dari bahasa Jawa kuno yang memiliki kata dasar taya yang berarti tak terbayangkan, tak terlihat, atau bisa juga berarti mutlak secara harfiah. Jika dilihat dalam bahasa Sunda, kata taya bisa memiliki arti tidak ada atau tiada. Familiarnya kita sebut dengan teaya atau nggak ada. Itu berarti kata taya bisa disimpulkan bahwa sesuatu yang tidak dapat dipikirkan atau dibayangkan, atau tidak dapat digapai oleh panca indera duniawi manusia. Orang-orang Kapitayan memuja Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Tuhan yang disebut dengan Sang Hyang Taya, yang merujuk pada entitas yang tak terbayangkan dan tak terlihat. Mirip seperti Islam ya teman-teman. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bisa terlihat karena bersifat maha gaib, seperti yang tercantum di dalam surat Al-An'am ayat ke-103. Dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedang dia dapat melihat segala yang kelihatan, dan dialah yang maha halus lagi maha mengetahui. Al-Quran surat Al-An'am ayat ke-103. Kaum Kapitayan juga percaya bahwa salah satu keagungan dan kebesaran Tuhan ialah kita tidak mampu melihatnya. Karena kalau Tuhan bisa kita lihat, maka dia bukanlah Tuhan. Jika di Islam, kenapa ketika di dunia manusia tidak bisa melihat Allah? Karena dunia bukan tempat kenikmatan. Dunia merupakan tempat bersusah payah, bersedih, dan tempat pemberian beban. Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya bisa dilihat bagi penghuni jannah atau surga. Karena surga adalah tempat kenikmatan, dan kenikmatan tertinggi penghuni surga adalah melihat Allah. Agama Kapitayan juga berpandangan bahwa Tuhan bersifat abstrak dan tidak bisa digambarkan. Sang Hyang Taya diartikan sebagai Tan Keno Kinayang Ngapa, artinya tidak dapat dipikirkan atau dibayangkan. Untuk itu, supaya bisa disembah, Sang Hyang Taya mempribadi dalam nama dan sifat yang disebut Tu atau To, yang bermakna daya goib. Tu atau To di sini bersifat sebagai zat tunggal. Dia memiliki dua sifat, yaitu kebaikan dan kejahatan. Tu yang bersifat kebaikan disebut dengan Tuhan, dan disebut juga sebagai nama Sang Hyang Wenang. Tu yang bersifat jahat disebut dengan Hantu, dan disebut juga dengan nama Sang Manikmaya. Menurut ajaran Kapitayan, Sang Hyang Webang dan Sang Manikmaya menyatu dalam sifat Sang Hyang Tunggal. Berdasarkan penjelasan itu, sifat utama Sang Hyang Tunggal adalah goib dan tak terlacak oleh indera dan alam pikiran manusia.
Maka karena goib, dibutuhkan sarana yang dapat ditangkap oleh indera dan alam pikiran manusia. Sehingga dalam keyakinan Kapitayan, tu atau to itu mempribadi dalam segala sesuatu yang memiliki nama tu dan to. Misalnya saja watu atau batu, tugu, tulang, turumbuk atau pohon beringin, tundak atau bangunan berundak, tosan atau pusaka, topeng, toya atau air. Kemudian dalam praktek pemujaan atau sembayangnya mereka kepada Sang Hyang Tunggal, mereka menggunakan media-media juga yang berawalan tu atau to. Misalnya tumpeng atau sesaji, tumpi atau keranjang dari anyaman bambu, tuak atau arak, tukung atau sejenis ayam, yang kesemuanya itu ditujukan untuk berdoa meminta kebaikan. Sementara untuk persembahan kepada Sang Manikmaya, dalam hal ini entitas jahat atau kebalikan dari Tuhan atau hantu, dilakukan peribadatan dan sesembahan khusus yang dikenal dengan sebutan tumbal. Jadi kekuatan Sang Hyang Taya itu, atau nama sebutan untuk Tuhan mereka, mewakili di berbagai tempat seperti di batu, monumen, pohon, dan di banyak tempat lainnya. Maka dari itu, mereka memberikan persembahan kepada tempat itu. Tapi bukan karena mereka menyembah batu, pohon, atau apapun, tetapi mereka melakukannya sebagai pengabdian mereka kepada Sang Hyang Taya yang kekuatannya diwakili di semua tempat itu. Sama halnya Islam, ketika sholat di hadapan Ka'bah bukan berarti menyembah Ka'bah, namun Ka'bah hanya sebagai monumen arah untuk sholat. Lalu mencium Hajar Aswad bukan berarti kita menyembah batu, tapi dilakukan seperti itu karena Rasulullah SAW juga melakukannya. Dan beberapa ulama mengatakan alasan Rasulullah SAW mencium Hajar Aswad semata-mata karena rindu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta. Kemudian agama Kapitayan ini juga tidak mengenal dewa-dewa seperti yang ada dalam agama Hindu. Agama Kapitayan ini adalah agama kuno yang dipelajari di dalam kajian arkeologi. Peninggalan arkeologisnya dalam terminologi barat dikenal dengan nama dolmen, menhir, sarkofagus, dan lain-lain, yang mengidentifikasikan adanya agama kuno di sekitaran tempat itu. Kemudian, sejarawan Belanda salah menyebut tentang agama Kapitayan ini. Mereka menyebutnya sebagai animisme dan dinamisme, karena Kapitayan memuja pohon, batu, dan makhluk halus. Lalu menurut sudut pandang Ma Huan, seorang Muslim Tiongkok abad ke-15 mengatakan, persembahan dengan benda-benda seperti itu disebut sebagai orang yang tidak beriman. Itu semua karena mereka tak tahu bahwa Kapitayan tidak menyembah benda-benda itu. Kapitayan ini lebih menyerupai agama ketauhidan daripada animisme-dinamisme. Sebutan animisme-dinamisme sendiri muncul karena secara tampilan fisik, ritual yang dilakukan oleh penganutnya tampak sebagai penyembahan terhadap benda-benda. Secara sederhana, mereka mengartikan penyembahan benda-benda itu dipahami sebagai pemujaan terhadap kekuatan benda itu sendiri. Sebenarnya, pada awal ajaran Kapitayan, justru tidak menyembah benda itu sebagai kekuatan mutlak. Benda-benda yang terdapat di dalam ritual keagamaan seperti pohon, batu, dan mata air adalah beberapa perwujudan saja dari kekuatan yang maha tinggi Sang Hyang tersebut. Oleh karena Sang Hyang Tunggal dengan dua sifat itu bersifat goib, maka untuk memujanya dibutuhkan sarana-sarana yang bisa didekati panca indera dan alam pikiran manusia. Konsep dari ajaran agama yang sedemikian lengkapnya terkesan terlalu diremehkan jika hanya dianggap sebagai pemuja animisme, sebagaimana yang diceritakan dalam banyak buku-buku sejarah yang beredar di pasaran saat ini. Belum lagi soal tuduhan pelaku sinkretisme, serta mencampur adukan budaya yang seringkali disematkan kepada penganut agama lokal. Padahal fakta sejarah telah menyajikan banyak berita dan data tentang adanya ajaran monoteisme dalam beberapa ajaran agama lokal, termasuk agama Kapitayan ini. Agama Kapitayan juga memiliki toleransi yang besar kepada pemeluk agama yang lain. Pemeluk agama ini dikatakan sangat gampang berbaur dengan orang-orang yang di luar agamanya. Penganut Kapitayan bersifat terbuka untuk agama-agama apa saja yang akan masuk ke Nusantara. Mereka menyeleksi secara ketat masuknya pengaruh agama-agama yang datang dari luar itu.
para penganut Kapitayan sebenarnya sangat menerima ajaran Hindu Wisnu. Tapi karena di kemudian hari diketahui bahwa agama ini meyakini bahwa Dewa Wisnu bisa berwujud sebagai manusia, maka di kemudian hari para penganut Kapitayan menolak keberadaan ajaran ini. Sementara agama Hindu yang diterima pada saat itu hanyalah Hindu Siwa, yang memiliki pandangan bahwa Tuhan tak dapat berwujud layaknya manusia. Mereka pun menerimanya karena punya konsep yang sama dengan apa yang dipercaya oleh agama Kapitayan, yang menganggap bahwa Tuhan itu Maha Tunggal dan tak berwujud dalam radar panca indera. Pada awalnya agama Islam sempat ditolak masuk ke Nusantara karena penganut Kapitayan mendengar bahwa Allah atau Tuhan duduk di atas arsy. Namun setelah diberikan pemahaman, mereka pun dengan terbuka menerima Islam masuk ke Nusantara. Karena Islam memiliki kesamaan dengan apa yang dianut oleh mereka, yaitu memiliki konsep monoteisme atau Tuhan yang satu atau tunggal. Kemudian, setelah mereka telah mengetahui tentang nilai-nilai Islam yang lebih dalam, maka banyak dari penganut Kapitayan yang mulai memeluk Islam. Nilai-nilai keagamaan Kapitayan inilah yang kemudian diadopsi oleh para wali songo dalam menyebarkan Islam ke daerah-daerah. Karena konsep tauhid dalam Kapitayan pada dasarnya sama dengan konsep tauhid dalam Islam. Wali songo juga menggunakan istilah sembahyang, yang artinya menyembah Sang Hyang Taya di Kapitayan, dalam memperkenalkan istilah sholat dalam Islam kepada mereka. Dalam hal tempat pemujaan atau masjid lah bisa dikatakan, Wali Songo menggunakan istilah kata sanggar di Kapitayan, yang artinya bagi mereka suatu tempat untuk berdoa atau beribadah dalam kepercayaan Kapitayan. Oleh Wali Songo dibuat dengan nama langgar, yang mewakili istilah masjid dalam Islam. Kemudian, ada juga ritual tidak makan dari pagi hingga malam di Kapitayan, yang mereka sebut dengan nama upawasa atau puasa atau poso. Yang kebetulan ritual puasa dalam agama Hindu disebut juga dengan nama upawasa atau upavasa. Alih-alih menggunakan istilah puasa atau siam dalam Islam, Wali Songo justru menggunakan istilah puasa atau upawasa dari Kapitayan dalam menggambarkan ritual tersebut. Sebutan Poso Dino Pitu dalam Kapitayan, yang artinya puasa pada hari kedua dan kelima, yang sama dengan puasa 7 hari, sangat mirip dengan bentuk puasa Senin dan Kamis dalam Islam. Kemudian tradisi tumpengan Kapitayan juga dilestarikan oleh para wali songo dalam perspektif Islam, yang dikenal sebagai sedekah. Persis apa yang dikatakan oleh Gus Dur, Islam datang bukan untuk mengubah budaya leluhur kita menjadi budaya Arab. Bukan untuk aku jadi ana, sampean jadi antum, sedulur jadi akhi. Kita pertahankan milik kita. Kita harus filtrasi budayanya, tapi bukan ajarannya. Cara bersembahyang agama Kapitayan, yang pertama mereka akan melakukan tulajak atau berdiri tegak, menghadap tutuk atau lubang ceruk. Dengan kedua tangan diangkat ke atas, menghadirkan Sang Hyang Taya di dalam tutut atau hati. Setelah merasa Sang Hyang Taya bersemayam di dalam hati, kedua tangan diturunkan dan didekapkan ke dada tepat pada hati. Posisi ini disebut dengan swadikap atau memegang keakuan diri pribadi. Posisi tulajak atau berdiri ini dilakukan dalam tempo yang relatif lama. Maka setelah tulajak selesai, sembahyang dilanjutkan dengan posisi tungkul atau membungkuk memandang ke bawah, yang juga dilakukan dalam tempo yang relatif lama. Lalu setelah itu dilanjutkan dengan posisi tulampak atau bersimpu dengan kedua tumit diduduki. Yang terakhir dilakukan posisi tundem atau bersujud seperti bayi dalam perut ibu. Sembahyang yang mereka lakukan ini berlangsung bisa minimal 1 jam atau lebih. Kalau melihat ini seperti gerakan sholat ya teman-teman. Yang jadi pertanyaan adalah, siapa orang yang mengajarkan mereka gerakan seperti itu? Dalam keyakinan penganut Kapitayan, leluhur yang pertama kali sebagai penyebar Kapitayan adalah Dang Hyang Semar, putra dari Sang Hyang Wungkuhan, keturunan Sang Hyang Ismaya. Mereka dikatakan mengungsi ke Nusantara bersama saudaranya, Sang Hantaga atau Togok, akibat banjir besar di negara asalnya. Dan akhirnya,
Semar tinggal di Jawa, sedangkan Togok tinggal di luar Pulau Jawa. Lalu tokoh-tokoh idola dalam ajaran Kapitayan seperti Dang Hyang Semar, Kiai Petruk, Nala Gareng, dan Bagong dimunculkan sebagai punakawan yang memiliki kekuatan adi kodrakti yang mampu mengalahkan dewa-dewa dalam Hindu. Jika kita lihat dari silsilah Semar dalam kitab Pramayoga dan Pustaka Raja Purwa, di sana tertulis bahwa keturunan berawal dari Nabi Adam, kemudian Nabi Syeds, persis apa yang dipercayai oleh agama Abrahamik, yaitu nenek moyang manusia adalah Adam, manusia sekaligus nabi pertama di muka bumi. Kemudian diteruskan oleh anaknya yaitu Nabi Syeds, lalu Nabi Idris, dan seterusnya. Besar kemungkinan praktik sembahyang yang mirip gerakan sholat tadi diajarkan sejak nenek moyang mereka, yaitu sejak Nabi Adam. Berarti artinya dari dahulu, dari awal manusia diciptakan, telah ada yang namanya sholat. Meskipun pada akhirnya caranya sholat telah disempurnakan oleh Rasulullah SAW. Wallahu a'lam bishawab.